Abang pulang, Hah? belum beres, Nggak beres. masih kerasukan. Masih kerasukan. Abang merasa gagal dong? Gagal, merasa gagal. Oke. Apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang hendak melayani orang yang sedang kerasukan? Nah, ini dia. Jadi sangat penting saya kira ya. Saya membaca dalam kitab Yakobus 4 ayat 7. Godaan daripada si iblis itu kepada kita adalah tahu, itu kesombongan. Jadi saya sudah memperhatikan ini ya. Jadi sekaligus lah untuk teman-teman yang terus bersama-sama belajar untuk melayani seperti ini. Di dalam kitab Yakobus itu dengan jelas dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi istilah puasa, istilah dua bersama itu harus dalam motivasi Tuhan, memang kami nggak sanggup melawan itu. Nah, jadi pengalaman saya ini, Pak Darman, tadinya karena kita dimotivasi, kita bisa. Pada saat-saat tertentu, memang kita kesulitan, bahkan saya katakan nggak tuntas pun. Oke. Di kemudian hari tahu, itu membuat saya menjadi, jangan-jangan saya nggak mampu, jangan-jangan kok pernah saya melayani seperti ini tidak berhasil. Jadi itu membuat ketakutan di hari-hari berikutnya melayani orang seperti itu. Jadi abang pulang belum beres, nggak beres, masih kerasukan. Abang merasa gagal dong? Merasa gagal. Oke. Dan merasa gagal itu membuat kita menjadi sedikit ciut. Artinya besok-besok ada yang udah, Pak, ada yang seperti ini boleh, dan itu terus terang itu membuat kita sangat-sangat terpukul. Jangan dulu lah. Nah, akhirnya saya mengerti dengan pengalaman itu. Saya baca dengan baik apa kira-kira yang selalu ditawarkan oleh iblis. Itu adalah kesombongan. Nah, jadi pelayanan seperti ini udah jelas sekali bahwa kita harus mengatakan, aku nggak sanggup ini. Hanya Engkau Tuhan. Jadi usaha berpuasa pun itu dalam rangka itu. Jadi benar-benar aku tidak berkuasa. Saya berikan satu ya. Kalau kita buat hierarki ya. Kalau Allah di sini, Allah walaupun saya buat di sini berarti memang tidak terbatas itu ya kan. Lalu sebenarnya hierarki tingkat berikutnya adalah malaikat. Malaikat setan ini kan, iblis ini kan dari golongan ini. Nah, baru kita di sini. Jadi kalau kita lihat ya, Allah, malaikat, kita. Jadi kalau ini dibenturkan dengan ini, ya hierarki yang paling bawah pasti kalah. Tapi kalau ini datang kemari, maka yang menjadi lawannya adalah ini. Maka disebut di situ, rendahkanlah hatimu di bawah Tuhan supaya Dia akan memberi sejahtera kepadamu. Ada satu lagi, ayat ini saya kira sangat penting sekali, bahwa disebut di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 ya. Coba ayat 10 ya. Barangkali tolong bacakan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Iya. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam. Ada kata persamaannya ini, kata di dalam ini nanti Yesus katakan, Paulus katakan bahwa kita boleh bermegah, boleh. Tapi jangan bermegah di hadapan. Tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Jadi artinya segala sesuatu yang nampak, yang di luar ini, karena kita kan di dalam. Yang nampak adalah Tuhan. Jadi kita kuat karena Tuhan melindungi. Sama dengan Efesus pasal 6 ayat 10 itu. Hendaklah kamu kuat di dalam. Jadi kuatnya kita ini terlalu rapuh. Ya, saya sudah katakan tadi. Tetap matilah ini. Tapi kalau ini mengandalkan yang di atas, inilah yang kalah. Nah, jadi kalau ditanya saya, kayaknya itu saja rumusnya. Jadi masalah misalnya ya,
Sampai-sampai kita harus menundukkan hati kita, harus merendahkan hati kita, harus sampai berpuasa. Dalam pikiran kita jangan sedang berpikir supaya aku kuat. Enggak, Tuhan, aku tidak mampu ini. Aku tidak mampu ini, tidak mampu ini. Kalau bukan Engkau. Satu lagi saya berikan warning ya kepada teman-teman yang melayani seperti ini. Banyak orang tergoda. Ini pengalaman saya. Banyak orang tergoda yang pelayan-pelayan seperti ini pada awalnya Tuhan beri. Memang begitu mengherankan. Kemana-mana mereka pergi mengusir setan. Tetapi yang muncul berikutnya tahu, menjadi hebat. Kami ini adalah ada Ghostbuster. Ya, pemburu setan. Jadi seakan-akan mereka ini adalah pelayan-pelayan elit. Pelayan-pelayan yang lain belum terbukti itu secara rohani. Karena kami ini bisa sampai mengusir setan. Nah, pada akhirnya tahu kan bahwa kita terjebak dia. Kami yang ngusir, gitu ya. Kami. Lalu saya berpikir tadi, benarlah dia itu bapa segala pembohong. Jadi dari yang baik pun, tadinya kan, ya Tuhan suka kita pergi mengusir. Bisa dia putar, akhirnya kita terjebak. Jadi kita akhirnya menjadi orang yang apa? Menjadi membanggakan diri. Jadi seperti kaum elit lah secara rohani ya. Yang lain nggak begitu. Karena yang lain takut dengan pelayanan ini. Oh iya, kita enggak. Kita enggak. Paling hebat kami ini. Pelayanan kalian itu tidak begitu hebat. Suatu ketika ada orang yang sangat baru lalu tidak membentak-bentak. Ini pengalaman saya. Kita tidak membentak-bentak. Dalam nama Tuhan Yesus pergi, katanya. Ada suaranya lembut sekali di yayasan kami ini. Mungkin sangat lembut sekali orangnya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi kau. Ya memang pergi. Iya. Tadinya ada kelompok yang begitu kuat sekali suaranya, mau bentak-bentak seakan-akan mau berantem. Enggak terjadi seperti itu. Nah, itu yang saya katakan. Jadi kuncinya, kalau turunannya kan bisa kita perpanjang lah. Mengandalkan Tuhan dan mengatakan aku tidak bisa ini, aku tidak bisa, lalu aku butuh kekuatan daripadamu. Nah, ini makanya dibutuhkanlah dua-dua, seperti yang saya katakan tadi kan. Waktu kami pergi melayani dukun itu, dari sini memang kami sudah adakan doa bersama-sama, mencoba mengoreksi diri, kira-kira ada kekurangan-kekurangan kita. Itu kan Tuhan senang lah ya. Kekurangan-kekurangan kita, lalu satu dengan yang lain saling menguatkan. Nah, waktu kita pergi, kuasa Tuhan itu memang ditunjukkan di situ. Ada satu cara untuk bisa kita lebih dalam mengerti ini. Ketika kita memang berhadapan dengan Dia, mau tidak mau kita memang ada gentar. Nah, bagi saya kegentaran itu Tuhan juga pakai untuk mengingatkan kita bahwa memang yang kuhadapi ini bukanlah bandingku. Tidak apple to apple, bukan sebanding dengan aku, ya. Tetapi karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai aku, maka sekarang mauku, Tuhan, ini ada sesuatu ini. Lakukanlah untuk aku. Nah, Tuhan katakan, kan sudah disebut di situ, usirlah. Berarti kan itu perintah kan? Usirlah. Maka kuusir Tuhan demi namamu. Jadi istilah demi namamu itu pun adalah kita harus menyadari sungguh-sungguh tanpa kuasa yang daripada Tuhan itu, tanpa kehadiran Tuhan di situ, memang tidak akan terjadi itu pengusiran itu. Jadi boleh nggak dibilang Bang, kita ini hanya alat. Ya, betul. Yang mengusir itu Tuhan. Sebenarnya Tuhan, ya. Jadi kita hanya alat untuk mengusir Dia. Nah, sejak itu saya sedikit tertolong. Waktu itu saya selalu begini, aduh, nanti jangan-jangan nggak keluar. Nah, iya. Karena memang pernah. Lalu mulai saat itu, kalau nggak keluar, itu memang kehendak Tuhan. Tapi saya mau katakan ya, pengalaman saya melihat jauh lebih efektif. Akhirnya, kalau saya pergi ke tempat seperti itu, dulu saya selalu berpikir, nanti jangan-jangan nggak keluar. Nah, karena ada beberapa teman, saya pernah lihat itu sampai berhari-hari.
Lalu itu secara emosional sangat menguras sekali. Dan sepertinya kita jadi mempermalukan Tuhan gitu loh, Pak. Dalam nama Yesus nggak keluar. Nggak keluar. Nah, tapi setelah kesadaran itu, ini kan peperangannya Tuhan. Aku kan hanya alat. Lalu saya lakukan saja, saya katakan saja seperti yang dengan tadi ya, sudah betul-betul kita, aku pun Tuhan mau engkau pakai alatmu. Jadi dalam hal-hal kekurangan dosa, ampuni saya Tuhan. Itu sudah pasti. Oke. Ya.